따라라라라라리 널 보고 있음 음악이 baby 너를 위한 멜로디 yeah 네가 뮤직이니까 잘 들어봐 play it. Halo, perkenalkan nama saya Natasha Deborah Kristiani Maati Tawaher dengan NIM 2104126419. Pada video kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar literasi digital. Seiring perkembangan zaman, kita pun mau tidak mau harus mampu mengikutinya. Pesatnya perkembangan digital membuat banyak kalangan yang kewalahan dan malah terjerumus pada sisi buruknya saja. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, dibutuhkan kemampuan individu untuk dapat memilah, menganalisis, dan mengevaluasi perkembangan digital itu sendiri. Hal inilah yang menjadi dasar adanya literasi digital. Menurut Henderson tahun 2008, ketika teknologi digital telah masuk ke dalam keseharian seseorang dan berpengaruh kepada penggunaan aktivitas literasi. Untuk itulah kita harus memahami apa itu literasi digital. Literasi digital menurut UNESCO adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan konten ataupun informasi dengan kecakapan kognitif, etika, sosial emosional, dan aspek teknis atau teknologi. Menurut Steve Hiller tahun 2012 dikutip dalam tulisannya yang berjudul Digital Literacy for Adjustment in Emerging Online Cultures mengidentifikasikan ada 9 elemen dalam literasi digital. Di antaranya, yang pertama ada social networking atau kehidupan sosial online. Di masa saat ini, tiap individu yang terlibat dalam kehidupan sosial online akan dihadapkan dengan layanan situs jejaring sosial, misalnya Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Dalam memanfaatkan situs jaringan ini, diperlukan kemampuan untuk dapat memilah informasi secara teliti dan hati-hati. Yang kedua ada transliterasi, yaitu kemampuan memanfaatkan segala platform yang berbeda khususnya untuk membuat konten, mengumpulkan, membagikan, sampai mengkomunikasikan melalui berbagai situs yang ada. Yang ketiga ada maintaining privacy. Hal terpenting dalam literasi digital sendiri adalah menjaga privasi kita dalam dunia online. Memahami segala cybercrime yang ada dengan berhati-hati dalam menampilkan atau membagikan informasi pribadi. Yang keempat ada managing digital identity, yaitu berhubungan dengan cara menggunakan identitas yang tepat di berbagai jaringan sosial atau platform lainnya. Yang kelima yaitu creating content atau kemampuan dalam membuat suatu konten. Yang keenam ada organizing and sharing content, yaitu mengatur dan berbagi konten informasi agar lebih disebar oleh pengguna internet. Yang ketujuh ada reusing atau repurposing content, yaitu kemampuan dalam membuat konten dari berbagai jenis informasi yang tersedia hingga menghasilkan konten baru dan dapat dipergunakan kembali untuk berbagai kebutuhan. Yang kedelapan adalah filtering and selecting content, yaitu kemampuan mencari, menyaring, dan memilih informasi dengan tepat sesuai kebutuhan yang diinginkan. Yang terakhir adalah self-broadcasting, yaitu bertujuan untuk membagikan ide menarik dan konten multimedia sebagai bentuk partisipasi masyarakat sosial online. Tantangan terbesar literasi di era digital bukan tentang bagaimana cara menggalakkan dan meningkatkan minat baca kepada masyarakat luas, tetapi lebih kepada bagaimana cara masyarakat, terutama generasi milenial, untuk mampu mengolah potensi literasi media di era digital seperti saat ini, yang mana melalui genggaman mereka banyak sekali informasi yang tidak hanya dapat mereka baca, tapi mereka dapat tanggapi, bahkan saling berbagi informasi yang dapat mereka dapatkan. Jika dilihat dari hal tersebut, tantangan utamanya adalah kemampuan masyarakat untuk dapat memahami makna dari informasi yang mereka terima dengan melakukan peninjauan terhadap benar atau tidaknya informasi tersebut dan tidak menerimanya secara mentah-mentah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Thank you for watching.